Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar rukun dengan adik atau kakak di rumah. Tema 2, kegemaranku. Subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Muatan pembelajaran PPKN. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, siswa dapat menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan adik di rumah dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membantu adik di rumah dan melakukan sikap-sikap baik terhadap adik yang telah dipelajari dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan kegemaran bernyanyi dan menari dengan tepat dan percaya diri. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, rukun dengan adik di rumah. Silakan dibuka bukunya halaman 63 dan 64. Adik suka menari. Adik menari di depan kaca. Kakak melihat sambil tersenyum. Kakak menasihati adik, latihan membuat adik pandai menari. Anak-anak, pada cerita yang ibu bacakan tadi menceritakan bahwa adik suka menari. Adik menari di depan kaca dan kakak melihat adik sambil tersenyum. Akhirnya kakak menasihati adik agar adik perbanyak latihan menari sehingga adik akan pandai menari. Anak-anak, kakak menasihati adik karena kakak sayang kepada adiknya. Menyayangi adik merupakan salah satu contoh aturan di rumah. Nah anak-anak, hal-hal apakah yang harus dilakukan adik agar adik pandai menari? Di sini ibu akan menuliskan hal-hal yang dilakukan adik agar adik pandai menari. Hal pertama yang harus dilakukan adik adalah: 1. Menonton pertunjukan tari. Yang kedua, adik harus berlatih menari. Yang ketiga, adik harus mempelajari jenis-jenis tarian dan gerakannya. Dan yang keempat, adik harus mengikuti kelas menari. Bersikap baik kepada adik. Adik masih kecil. Adik suka bernyanyi. Adik sering berhenti pada saat bernyanyi. Adik lupa syair lagunya. Kakak membimbing adik bernyanyi. Kakak senang melihat adik bernyanyi. Kakak dan adik harus hidup rukun. Nah anak-anak, berikutnya kita akan memberikan checklist kepada sikap yang baik terhadap adik dan memberi tanda silang kepada sikap yang tidak baik kepada adik. Yang pertama, mengajar adik menyanyi. Nah, ini sikap yang baik kepada adik, maka kita beri tanda centang. Yang kedua, menghibur adik saat sedang bersedih. Ini juga adalah sikap yang baik, maka kita beri tanda centang. Ketiga, berebut mainan dengan adik. Ini juga sikap tidak baik, maka kita beri tanda silang. Yang keempat, membuat adik bersedih. Ini juga adalah sikap tidak baik, maka kita beri tanda silang. Yang kelima, menjaga adik ketika ibu sedang sibuk. Maka ini sikap yang baik, maka kita beri tanda centang. Yang keenam, berpura-pura tidak mendengar panggilan adik. Ini adalah sikap tidak baik, maka ini juga kita beri tanda silang. Yang ketujuh, merapikan mainan bersama adik. Ini juga adalah sikap yang baik, maka kita beri tanda centang. Yang kedelapan, membuat adik menangis. Ini adalah sikap tidak baik, maka kita beri tanda silang. Yang kesembilan,
bermain bersama adik. Ini adalah sikap yang baik kepada adik. Maka ini juga kita beri tanda centang. 10. Mengajari adik menggambar. Ini adalah sikap yang baik kepada adik. Maka kita beri tanda centang. Berikutnya, rukun dengan kakak di rumah. Silakan dibuka bukunya halaman 96. Mutiara adalah kakak Udin. Mutiara senang bernyanyi dan menari. Mutiara sering bernyanyi dan menari bersama Udin. Saat bernyanyi bersama Udin, Mutiara memberi Udin kesempatan bernyanyi. Mutiara memuji nyanyian Udin. Saat menari bersama Udin, Mutiara memperhatikan gerakan Udin. Mutiara tersenyum melihat gerakan lucu Udin. Berikutnya, silakan dibuka bukunya halaman 97. Di sini, saat kita bernyanyi dan menari bersama adik, kita dapat melakukan hal-hal yang bisa menciptakan kerukunan bersama adik. Nah, apa sikap-sikap tersebut yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengajari adik cara bernyanyi dan menari yang baik. Yang kedua, memberitahu berbagai macam tarian dan lagu. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada adik untuk bernyanyi dan menari. Yang keempat, memuji nyanyian dan tarian adik. Dan yang kelima, memberi nasihat apabila adik mengalami kesulitan dalam bernyanyi dan menari. Nah anak-anak, 5 hal tersebut jika kita lakukan, maka itu akan menciptakan kerukunan bersama adik di rumah. Nah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, kakak dan adik harus saling menyayangi. Kakak dan adik harus hidup rukun. Dan yang kedua, saling menyayangi merupakan contoh sikap rukun. Dan yang ketiga, saling menyayangi merupakan salah satu aturan di rumah. Nah anak-anak, inilah pembelajaran kita hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini dengan baik. Akhirnya, Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.